Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya Yahya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Afwan Buya, izin bertanya tentang kasus pelecehan sesama jenis yang terjadi di panti asuhan yang dilakukan oleh pemilik panti asuhan tersebut yang dikenal dengan sosok yang gemulai tapi islami. Para korban yang hampir 30 anak ini mengalami trauma, bahkan dikhawatirkan bisa menjadi pelaku di kemudian hari karena kebiasaan yang sudah terlanjur menyimpang. Ada pertanyaan yang serupa dari sosmed Buya. Sekarang ini kembali mencuat tentang banyaknya kasus penyimpangan sesama jenis yang terjadi di pondok pesantren. Katanya hal tersebut sudah menjadi rahasia umum. Bahkan dikatakan pemuka agama enggan membahasnya karena merupakan aib. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah cara Buya Yahya sebagai pengasuh pondok pesantren untuk menghindari adanya kasus-kasus cinta sesama jenis di pesantren agar bisa ditiru oleh pesantren lain. Mohon nasihatnya Buya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mendengar berita-berita seperti itu, panti asuhan, pesantren, lalu tampak wajahnya yang tidak baik, maka kita harus sedih. Karena seharusnya tidak boleh terjadi yang demikian itu. Kesedihan Anda dulu itu yang penting di dalam hati Anda, prihatin. Panti asuhan untuk mengasuh anak-anak yang tidak berayah, tidak beribu, atau tidak berayah dan ibu. Orang-orang yang perlu perlindungan. Harus aman di dalamnya. Bahkan kalau kita perluas, bisa jadi panti asuhan ini bukan saja urusan pelecehan-pelecehan, bisa jadi menjadi satu jaring atau untuk berbuat zalim. Jangan sampai, karena panti asuhan itu indah, menyentuh hati. Ini saya mengingatkan secara umum tentang panti asuhan. Orang di saat disebut panti asuhan terenyuh. Akan tapi banyak kejahatan, bisa jadi kejahatan, bukan banyak, mohon maaf, bisa jadi kejahatan di balik nama panti asuhan. Sehingga anak yatim yang fakir nyungsep, pengasuhnya adalah gonta-ganti mobil. Haram. Nah ini bisa jadi karena panti asuhan menyentuh hati. Ibaratnya orang yang ibadahnya kurang dan sebagainya bisa tersentuh dengan itu semuanya. Jangan sampai menjadi ajang kejahatan yang terselubung di balik nama panti asuhan, termasuk pesantren. Termasuk mohon maaf baju muslimah Anda dan cadar-cadar Anda. Jangan sampai itu semua menjadi cara untuk melakukan kemungkaran di balik itu. Tapi sisi lain harus kita pahami bahwa baju-baju muslimah adalah menutup kemuliaan, untuk kemuliaan. Termasuk pesantren adalah mulia. Makanya kalau ingin melakukan kejahatan bisa saja di balik label kemuliaan ini orang mudah di bawahnya. Berarti sorotan itu sebenarnya sanjungan bahwa seharusnya pesantren tidak semacam itu. Sanjungan karena apa? Mestinya panti asuhan melindungi, pesantren menjaga. Nah ini harus ada kesadaran bahwasanya itu tempat aslinya harus mulia pada dasarnya. Baik. Lalu kalau ada kejadian semacam ini, pertama sedih. Kemudian juga setelah itu kita mohon maaf, kita akan bahas tentang hukum dulu lah supaya orang waspada, jangan dianggap itu sepele. Hukum, mohon maaf, ini terlepas daripada saudara-saudari kita yang saat ini diuji dengan mental yang salah, kelainan, sudut jenis di luar sana sehingga muncul kelompok grup-grup LGBT misalnya, tetap kita tidak lupa dan bersama-sama mendoakan mereka yang saat ini mentalnya atau kelainan semacam itu, kita doakan karena mereka adalah orang yang sakit, bukan untuk kita caci dan kita olok-olok. Mereka sebetulnya orang tuanya juga tidak senang kalau anak perempuannya senang dengan perempuan, anak lakinya senang dengan laki-laki. Cuman karena mentalnya yang harus dikembalikan. Tentunya itu melibatkan banyak pihak. Dari kekompakan kita untuk menolongnya, pihak-pihak yang ada hubungan, yang punya keahlian di dalam bidang tersebut, psikolog dan yang lain sebagainya untuk menyelesaikan problem ini bersama-sama. Jangan sampai hal-hal itu hanya jadi perbincangan untuk bahan ejaan saja, tapi harus kita selesaikan. Ini harus kita sayangi mereka. Termasuk saudara-saudariku yang saat ini terjebak di dalam LGBT, ketahuilah
Tuhanmu Allah Maha Kasih, kembalilah. Masih ada jalan. Dan jangan menyerah dengan sakit yang Anda idap, Anda rasakan. Ketahuilah Allah Maha Kasih untuk memberikan kesembuhan. Ayo kita bersama-sama belajar untuk sembuh. Ini harus ditolong. Bukan dicaci dan diolok. Karena mereka memang syahwatnya sejenis. Syahwatnya sejenis. Dengan lawan jenis pun ada suatu ketika seorang perempuan, kalau kita lihat wajahnya cantik jelita. Ternyata berhadapan kami bercerita, saya jijik disentuh laki-laki. Tapi kalau saya ngeliat perempuan cantik, saya gemeteran. Itu tidak masuk di dalam akalnya orang yang sehat. Nah, tapi kenyataannya semacam ini, dan ini ada. Dan dia, hati kecilnya tentu tidak mau. Makanya orang ini harus kita tolong. Sehingga jangan sampai ada pelegalan merestui hubungan-hubungan yang semacam itu. Karena itu justru menjadikan mereka semakin jauh dari sembuh. Yang perlu adalah kompak. Kalau ada orang gejala semacam itu, yuk kita libatkan. Kalau perlu negara mengeluarkan dana sebesar-besarnya bagaimana menghantarkan mereka kepada kesembuhan, pengobatan, dan seterusnya. Nah, ini harus difahami, ini adalah bukan dianggap hal sepele. Dan kejadiannya bisa saja. Mereka itu adalah bukan orang yang semula punya kelainan. Tapi perapanan adalah mereka adalah korban. Yang karena mungkin berulang-ulang jadi korban, mungkin muncul penasaran, sehingga ingin mencoba, sehingga menjadi kebiasaan dengan mencobanya. Sehingga betul kasus yang terjadi disebutkan tadi di sebuah panti asuhan. Itu bukan saja kita nanti akan mengurusi orang yang bermasalah ini, iya, tapi anak-anak yang jadi korban ini, harus kita cermati juga lebih jauh. Karena bisa jadi dia akan menjadi pelaku selanjutnya. Karena dia mungkin karena seringnya, naudzubillah, sehingga ada penasaran lalu melakukan serupa. Ini PR bersama. Bukan hanya ributnya saja, kita bagaimana kita yuk selesaikan bersama kasus ini. Adapun pelakunya jelas melakukan kesalahan, pelanggaran, tolong pihak hukum selesaikan yang demikian ini. Beri efek jera. Ada siapapun dia dan yang lainnya. Adapun hukumnya di dalam Islam harus tahu. Hukumnya laki-laki mendatangi laki-laki yang disebut dengan istilah luti. Dalam hal ini adalah mohon maaf ya. Jangan hanya mengatakan yang memang yang dihukumi adalah yang memasukkan ke lubang belakang. Itulah dosa gede sehingga ulama berbeda pendapat tentang hukumannya. Paling ringannya disamakan dengan zina. Selebihnya langsung hukum dibunuh. Bahkan membunuh pun bermacam-macam, ada yang langsung dibakar. Mengerikan. Tapi itu adalah hukum imamah yang bisa melaksanakan hukuman itu hanya imam. Imam adalah pemimpin resmi negara atau jadi resmi, tidak boleh semua orang mengadili sendiri. Ini. Jadi hukumannya berat, biar semuanya tahu kalau itu dosa, jangan dianggap main-main. Jangan, itu dosa besar. Sehingga ada tiga hukuman pertama adalah lebih serem, sampai hukuman pertama dibunuh, baik itu muhsan atau ghair muhsan. Muhsan itu yang pernah punya istri. Ghairu muhsan yang belum punya istri, tetap dibunuh, ini pendapat. Yang kedua adalah disama dengan hukuman zina kalau muhsan dan bukan muhsannya. Kalau dia pernah punya istri dihukum bunuh, kalau tidak ini masalah hukuman. Kemudian yang ketiga adalah disamakan dengan zina, dia adalah dicambuk dan seterusnya. Ada dinukil dari mazhab Hanafi di takzir, tapi bisa saja takzirnya lebih serem lagi daripada itu semuanya. Dihukum sampai jerah sejerah-jerahnya. Yang jelas itu dosa besar ya Allah. Maka kalau ini dosa besar, jangan sampai mereka itu dilegalkan, diizini untuk melakukan itu. Ayo kita tolong. Caci enggak, kami tidak mengajari mencaci mereka. Ayo kita tolong, ini bermasalah di mentalnya. Kemudian ada yang derajat sampai mohon maaf, mufakhadah. Mufakhadah tidak masuk di dalamnya. Sebagian mengentengkan sisi ini. Hanya di antara dua paha bermesraan di situ. Bukan itu yang jadi masalah. Bukan masalah tidak masuknya. Masalahnya adalah mentalnya akan rusak. Sehingga menjadi senang sesama jenis. Ini mengarah ke sana juga. Maka dari sini sudah harus diantisipasi. Jangan dientengkan seperti sebuah orang, itu seperti hanya orang onani. Oh tidak. Mohon maaf, onani adalah dengan tangannya sendiri. Ini melibatkan menyentuh auratnya orang lain. Jangan dianggap sepele. Sekali lagi ini bukan waktunya kita caci maki ololan. Yuk kita tolong. Ini mengarah dosa besar. Apalagi kalau sesama jenis hari ini adalah bisa melakukan dengan sebebasnya. Kalau seorang bapak, anak perempuannya didatangi laki-laki akan gelisah. Tapi kalau laki-laki didatangi laki-laki biasa saja. Sehingga nggak ngerti apa yang dilakukan di kamar. Maka lebih leluasa melakukan kehinaan ini. Ini betul-betul PR bersama. Adapun yang terjadi di apa yang disebut pantu asuhan atau mungkin yang lainnya adalah sebuah kesalahan. Mohon ini segera diselesaikan. Kemudian tolong mungkin pertama anak-anak yang berapa puluh itu harus diambil secara khusus.
masukkan ke biro ke pakarnya psikolog untuk bisa mempelajari sejauh mana kalau perlu diobati, kalau harus ada terapi pengobatan yang serius. Dan kalau belum ada yang ini, mungkin ada tim, insya Allah dari tim kita bisa membantu untuk itu semuanya. Kita sama-sama. Mohon wahai hamba Allah, bukan waktunya Anda caci maki dan Allah. Kalau kita sibuk mencaci, tidak sempat menolong. Ayo kita tolong anak itu, ambil 30 orang, selesaikan bersama. Ini tugas kita. Ini dia anak yang tidak punya salah, tidak ngerti, tapi syahwat itu unik. Karena dia latih dengan cara yang salah, dia akan biasa dengan cara yang salah. Apalagi di usaha masa puber dia, apalagi pengalaman dia keluar, keluaran melampiaskan syahwat dengan cara yang salah, dia akan melakukan yang serupa. Itu dosa besar ya hamba Allah. Maka termasuk yang katanya mufakhadah di antara dua bapak, sebagian yang ngentengkan. Nah itu bahaya karena menjadikan mentalnya rusak. Sehingga dengan sesama jenis, kan sebetulnya sesama jenis syahwat itu kan aneh. Anda dengan laki-laki Anda normal. Geli kan begitu, perempuan dengan geli mestinya begitu. Kalau sudah sampai syahwat, pasti ada yang aneh di sini. Maka orang-orang itu kelainan harus ditolong dengan serius. Adapun jika terjadi di sebagian pondok-pondok, mungkin ada, tapi bukan seperti yang diceritakan penanya, aib yang disembunyikan, tidak dibahas para ulama, dijelaskan bahwa itu adalah haram, dosa dan sebagainya. Kalaupun ada sebagian pondok, ya tentu hendaknya sudah waktunya berubah. Pondok harus tempatnya selamat. Ya, biasanya Anda lihat dalam Islam, pendidikan Islam bagaimana. Anak kita, itu lihat, kalau sudah 10 tahun, karena sudah mulai masa puber, ada syahwat. Farriquhum fil madaji'. Di rumah sendiri, apalagi berbaur dengan orang lain, namanya pondok pesantren dan sebagainya. Di rumah sendiri, perempuan, laki-laki dipisah. Setelah itu laki-laki dengan laki-laki, itu hendaknya kalau bisa ranjangnya berpisah. Paling tidak selimutnya berpisah. Farriquhum dipisah, urusan tempat tidur dipisah. Itu yang ada di dalam Islam. Dan orang kalau berpisah bukan harus orang kaya. Oh tidak, dipisah. Dijauhkan ini selimut sendiri dan seterusnya. Nah, kalau di lembaga barangkali ada beberapa peraturan, mohon maaf kalau lembaga, ada sebagian para guru-guru mulia, kita mencermati, ada beberapa peraturan, mohon maaf, ini mungkin ya, biarpun harus misalnya, kalau di dalam riwayat kan, kalau kita punya lentera yang menyala, hendaknya dimatikan, karena itu lampu yang berkobar bisa membakar. Tapi ini demi keamanan, bisa jadi ada lampu yang menyala, tidak boleh gelap. Ini demi keamanan lah, di sebuah pondok lampunya nyala gelap. Kemudian yaitu tadi, kalau bisa ranjangnya masing-masing. Kalau memang pondoknya tidak ada ranjangnya masing-masing, paling tidak harus terbukti tempatnya terpisah, tidak ada yang berdempetan atau kakinya saling menumpuk dan seterusnya. Kemudian selimutnya masing-masing. Kemudian diantaranya mungkin ini adalah harus menggunakan, mohon maaf, celana panjang supaya aman semuanya. Celana panjang yang rapat, yang aman. Kemudian setelah itu ada kontrol semuanya. Kenapa? Bisa jadi di pondok itu sebetulnya sudah baik semuanya. Cuman ada orang pengen baik, mohon maaf. Namanya pondok, ada orang yang mau masuk pondok kan bukan orang baik semuanya. Ada di antara mereka orang pengen baik. Ternyata di saat masuk pondok dia punya pengalaman tidak baik di luar. Ada sisa-sisanya dibawa di pondok. Maka kejadianlah seperti itu. Ini kalau tidak segera diantisipasi bisa saja mengembang menjadi sebuah tradisi. Maka bisa jadi ini jadikan sebuah hukuman terberat di sebuah pondok pesantren. Ini adalah kekompakan dan keinsafan terlebih dahulu. Keinsafan bahasanya itu bahaya. Nah kalau kita tidak menganggap itu bahaya, na'udzubillah. Sangat beda. Kalau sudah itu kalau laki dengan laki, biarpun belum masuk ke lubang belakangnya, itu sudah menyentuh aurat besar. Ngelihat saja haram, apalagi menyentuh. Yang betul lebih dahsyat lagi. Sampai membangkitkan syahwat. Harus disadari kalau itu haram. Jangan ada penghalalan di sini. Tidak ada yang mengatakan halal. Tidak ada satu pun mengatakan halal ulama. Ini haram, jelas haram. Dan itu numpuk mulai dari menyentuh aurat, syahwat, melampiaskan syahwat. Nah ini adalah membahayakan. Nah ini di antara semua pesantren harus punya ide-ide bagaimana mengantisipasi. Termasuk ada beberapa peraturan untuk tidak bersahabat yang terlalu berdekatan. Artinya keakraban yang berlebihan itu harus dipantau supaya tidak mengarah kepada sesuatu yang tidak diinginkan. Namanya antisipasi boleh. Tapi tetap harus kita semuanya adalah jangan biasa kita mohon maaf dengan kebencian, caci dan seterusnya. Akan tapi ayo kita waspadai dengan penuh kasih lah. Karena ini adalah orang yang kelainan, orang-orang semacam itu. Kemudian juga hari ini adalah memang kalau kejadian itu kan sebetulnya sudah ramai masalah LGBT ya di luar sana. Sehingga kami pun juga tidak mengajari mencaci anak-anak kita, saudara-saudari kita yang kena LGBT itu.
apalagi mencaci, mengolok, mengatakan terkutuk dan sebagainya. Nabi memberi rambu-rambu terkutuk itu mengingatkan dia sendiri. Adapun kita tidak perlu kita ramai mengutuk. Tugas kita menarik untuk menyelamatkan mereka. Jujur sampai hari ini pun kita belum pernah duduk manis dengan grup-grup semacam itu lalu kita memberikan wawasan secara khusus. Paling hanya 2-3 orang yang ngadep dia punya masalah seperti itu. Nah, setelah itu kita akan caci maki, ya tidak mungkin dong. Kepada saudara-saudari yang saat ini Anda diuji oleh Allah dengan permasalahan mental Anda, kecenderungan kepada sejenis, maka ketahuilah, sungguh kami cintai Anda. Ayo berobat kembali kepada kenormalan. Kalau Anda percaya dengan omongan kami, Allah akan nolong Anda. Ayo kembali, jangan turuti. Dan jangan marah kepada kami cinta Anda. Ayo kembali dan sungguh Allah Maha Kasih. Dan siapapun coba kita serukan keindahan untuk membawa mereka kepada kenormalan. Akan mereka hidup normal, dengan pasangan yang normal, punya keturunan dan seterusnya. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga kita menjadi pejuang-pejuang di dalam hal ini ya. Baik di panti asuhan, di pondok pesantren, atau di masyarakat lebih luas lagi. Ini saja, semoga Allah mengampuni semuanya, memberikan kesadaran, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi pejuang-pejuang kemuliaan, dimanapun kita berada, dengan keindahan dan penuh kasih. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dengan satu orang, satu pertanyaan diawali dengan salam dan salawat. Kami mulai dari jamaah laki-laki terlebih dahulu, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya dari Cirebon Barat, perbatasan Majalengka Indramayu. Mungkin Buya masih ingat. Buya, saya mau tanya tentang bab zakat mal atau padi. Di antaranya sawah pribadi dan sawah dapat kita nyewa. Sawah pribadi gimana cara ngitungnya, gimana dapat nyewa cara ngitungnya. Misalkan di daerah kami per bau itu 30 kintal. Lah semenjak kita tabur benih sampai cabut benih sampai tandur sampai biaya operasional sebagainya, misalkan habis 10 kintal, berarti kan 40 kintal kita modal. Ternyata kita panen, dipanenin dapatnya cuma 30 kintal. Oke, dalam zakat setahun sekali. Lah ketiga kan kita garap lagi, lah biaya operasional 10 kintal lagi. Berarti kan min 20 kintal. Lah setelah kita panenin ketiga, dapatnya 20 kintal. Berarti kan plus itu dijakatin atau enggak, atau gimana cara ngitungnya? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat nabat atau zakat pertanian. Maka di sini apakah tanahnya Anda beli atau Anda nyewa? Tetap Anda wajib mengeluarkan zakat. Dan zakat panenan bukan dikeluarkan setiap tahun sekali. Akan tapi kapan Anda panen, kemudian mencapai nisab. 5 wasak itu kalau dihitung diperkirakan nisabnya padi itu sebelum jadi beras ya, kalau jadi padi itu ya kurang lebihnya 1,2 ton. Artinya sebab kalau dibersihkan kan cuma 700 berapa. 700 kuintal, 700 kilo, 700 kilo berarti kan berapa kuintal saja, 7 kuintal setengah kurang lebih. Tapi kalau sudah masih dalam bentuk padi, kurang lebihnya adalah 1,2. Nah, jika setiap panenan sudah mencapai seperti itu, wajib kita mengeluarkan. Yang dibahas adalah bukan urusan pupuk yang Anda keluarkan serta benih yang Anda keluarkan. Ulama menjelaskan di sini yang dibahas adalah apakah
Anda mengairinya dengan curahan hujan dan air irigasi bebas atau harus membayarnya. Begitu saja. Jika ternyata Anda mengandalkan air hujan, curahan hujan, maka Anda mengeluarkannya adalah 10%. Kemudian kalau ternyata itu dari air diesel yang kita hadirkan, kita keluarkan separuhnya dari 10%, berarti kan 5%. Jika satu panenan kok ternyata tidak mencapai nisabnya, maka tunggu panenan berikutnya, dikumpulkan lagi. Jika diganti panenan berikutnya atau sawah yang lainnya, kok belum mencapai satu nisab, ditunggu lagi panen yang ketiga, keempat, kelima. Jika panenan-panenan setelah dikumpulkan, selagi belum keluar dari tahunnya, anggap saja panenan pertama adalah Ramadan, maka masih ada kesempatan Anda tunggu sampai Ramadan berikutnya. Selagi belum masuk Ramadan, kok panenan-panenan Anda kumpulkan sudah sampai nisab, maka Anda wajib mengeluarkan zakat. Anda wajib mengeluarkan zakat. Nah, kalau zakat itu ternyata nanti kok Anda bicara tentang pengeluaran dan sebagainya, mungkin kita salah di dalam pembelian benihnya, atau mungkin salah di dalam pembelian pupuknya, atau yang lain sebagainya, atau ternyata memang karena mana ada orang berbisnis kemudian setelah ini sampai bertahun-tahun kemudian selalu rugi misalnya. Ini petani ini adalah sebetulnya menguntungkan. Hanya memang untungnya tidak brol segede apa, tapi begitulah iramanya. Dan kenapa kok pertanian lebih besar? Karena apa, setelah kita tanam, kita bisa tidur enak. Toko kita harus nunggu ibaratnya kita. Tidur enak, tinggal nanti setelah itu minggu pekannya kita semprot, sebulan kemudian kita ambil rumputnya, sebulan berikutnya kita semprot lagi, dan seterusnya kita tunggu seterusnya. Jadi seperti itulah pembagian atau pengeluaran zakat yang zakat pertanian. Dan pertanian pun ternyata dalam mazhab Imam Syafi'i adalah makanan pokok yang selama ini dimakan oleh keluarga kita, makanan pokok. Nah, jadi seperti itu caranya. Jadi bukan satu ini rugi, tidak dikumpulin selama, kalau memang belum mencapai satu, tapi kalau sudah 30 ton, 30 kuintal, sudah mencapai nisab, tinggal dikeluarkannya. Seperti itu. Jadi masalah pembelian tanahnya nggak usah dihitung. Nanti kalau wah beli tanahnya saya hitung atau nyewanya, nanti nggak ada orang keluar zakat semuanya, karena belum balik modal. Semuanya akan ngomong begitu. Belinya tanahnya sampai 1 miliar, nunggunya padi sampai 1 miliar bisa 10 tahun nanti. Jadi tanah kan tidak akan kemana-mana, tetap milik kita, tidak akan hilang. Biarpun kita beli tetap tidak akan hilang, seperti itu. Nyewa, Anda waktu nyewa kan sudah punya perhitungan. Kalau rugi ngapain kita juga nyewa, kan seperti itu. Baik, yang jelas kecuali jika padi tersebut tidak menghasilkan panen atau panennya kurang dari nisab, dari batas minimalnya yang disebutkan ya, batas minimalnya berapa, batas apa ya, nisab itu adalah batas tertentu ya, minimalnya seberapa. Jadi kalau panennya paling sedikit adalah tidak boleh kurang dari 5 wasak, itu kurang lebihnya tadi kita sebut 1,2 ton. 1,2 ton, maka saat itu dia sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi gambarannya, ringankan dulu pemahaman bahwasanya sudah panen begitu Anda wajib mengeluarkan zakat. Dan untuk fakir miskin, dahulukan fakir miskin yang di kiri kanan Anda. Bisa jadi fakir miskinnya ini adalah yang ikut memanen padi. Di samping dia dapat dapat persenan dari Anda, karena biasanya kan manen padi kan 11-1 begitu ya. Anda biarkan dia fakir, Anda kasih juga sah-sah saja. Yang penting mereka adalah orang-orang fakir yang bersama Anda, yang ada di kiri kanan Anda. Seperti itu. Jadi agar diringankan, jangan sampai nanti Anda hitung yang lain-lainnya. Nah, nanti hitung yang lainnya akhirnya memang sampai segala sesuatunya akan dihitung, termasuk pembelian tanahnya dan sebagainya, nanti bisa menjadi tidak keluar zakat. Karena memang kalau gambarannya pertanian itu adalah setelah ditanam tinggal nunggu dan dirawat. Bukan seperti pertokoan yang harus dijaga setiap saat. Seperti itu. Jual beli pun juga demikian kan. Jual beli seperti itu. Harus dijaga. Jualan, hitungannya dan seterusnya. Seperti itu. Semoga Allah menjadikan kita orang yang membayar zakat. Dijauhkan kita dari menerima zakat. Ya. Zakat pertanian. Memang pertanian ini adalah yang paling besar zakatnya.
paling gede sampai usur 1/10, 1/10 atau 10%. Banyak, akan tapi memang cara penanamannya ini adalah memang setelah ditanam selesai. Nanti ada lagi, mohon maaf, pertanian intensif, pertanian serius tentang cabai dan sebagainya. Zakatnya melalui cara apa? Bukan cara yang disebutkan tadi. Ini babnya beda. Cabai, bawang, jangan sampai nanti alasannya pertanian selagi bukan makanan pokok, maka ini bos bawang ini nggak wajib zakat. Siapa yang makanan pokoknya bawang? Ini kan nggak ada ya. Nanti masuk bab lain lagi dalam usaha yang disebutkan para ulama. Nanti segala yang menghasilkan ada cara menzakatinya dengan ketentuan tertentu. Wong ini panen aja hanya 30 juta aja wajib zakat, 20 juta wajib zakat. Ini penjual bawang di Brebes ini sampai miliaran nggak wajib zakat. Ini kan, nah, nanti ada dibahas oleh para ulama sesuai dengan apa sih yang saat ini menghasilkannya, dikaji, dilihat oleh para ulama, baru dicetuskan hukumnya. Yang jelas adalah tidak boleh kita mewajibkan yang tidak wajib, atau sebaliknya, yang wajib kita katakan tidak wajib, adalah tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Kembali kami informasikan kepada pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Anda dapat menghubungi nomor interaktif kami di 0898 0202 444. Sekali lagi di 0898 0202 444. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada jamaah wanita yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dengan satu orang, satu pertanyaan diawali dengan salam dan solawat. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Buya, ada titipan pertanyaan. Begini Buya, yang temanya yang tadi Buya ini. Ada orang sisa umurnya itu ingin umroh sekali lagi. Tapi itu apakah termasuk apa namanya tuh? Apakah termasuk itu nadar, Buya? Apakah sebagai cita-cita saja? Baik. Sekian Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Keinginan bukan nadar, semua ingin kok. Yang 100 kali umroh pengen ke 101. Bukan nadar, tidak menjadi nadar. Dan hendaknya semua dari kita rindu. Tapi tetap di dalam beribadah ada prioritas. Jangan sampai umroh kita hawa nafsu. Sudah umroh berkali-kali, bibinya sakit, nggak peduli dia. Ponakannya nggak bisa sekolah, nggak peduli dia. Biayai dia sekolah. Umroh sudah bolak-balik kok. Jangan action gaya umroh, bolak-balik. Ternyata apa? Pamannya sakit, nggak peduli. Atau warisannya belum beres. Jadi umroh bolak-balik bisa saja hawa nafsu. Ya. Ibadah tidak boleh ditumpangi hawa nafsu. Harus betul. Memang kok selegah, ponakan sudah oke. Aku sudah umroh berkali-kali, ponakan oke, paman sudah tak biayai obat penyakitnya. Alhamdulillah, saya mau umroh lagi, sah-sah saja. Nah, jangan sampai kita melakukan sesuatu adalah dengan hawa nafsu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi tidak jadi nadar, hanya sekedar ingin. Kita pun ingin, Anda ingin semuanya. Yang sudah umrah pun ingin. Yang haji ingin. Tidak menjadi nadar. Allah alam bisawab. Masya Allah, syukuran jazilan Buya atas jawabannya. Kembali kami membacakan pertanyaan yang datangnya melalui media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum. Izin bertanya, Buya, kalau bacaan Al-Quran yang dulu kita belum fasih, namun sekarang sudah bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Apakah kita perlu mengkodok sholatnya yang dulu? Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak perlu. Dan tidak perlu dipikirin. Ini bahaya sekali. Mungkin sebagian orang yang mungkin ya fatwa asal ngomong saja, berarti kamu dulu nggak benar. Oh enggak. Sah sholatnya waktu itu. Oh memang mampunya semacam itu. Kecuali dia ngomong begini, ya saya waktu kecil sebenarnya membaca Quran sudah benar, tapi waktu saya Fatihan suka main-main, tak salah-salahin. Oh ya wajib diulang itu. Dia sengaja menyalah-nyalahkan diri kok. Tapi kalau masa lalunya dia masih belajar, sah, tidak wajib diulang. Nggak usah diulang. Kalau ada yang mengatakan berbeda, dia nyiksa orang. Semuanya suruh wajib mengulang sholat ini, Pak. Merepotkan. Nggak ada wajib mengulang sholatnya. Kecuali memang dia yakin waktu itu main-main, sengaja setiap pertengahan saya potong.
Nggak mau lah, ini namanya sengaja dia. Tapi kalau memang dasarnya adalah memang semampunya, tidak wajib diulang. Fatihahnya dulu adalah sah dan diterima oleh Allah. Allah alam bisawab. Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, telah masuk satu penelpon, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersolawatnya terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaihi wa sahbihi. Dengan siapa dan dari mana? Dengan hamba Allah di Sulawesi. Masya Allah, baik Ibu bisa bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum. Semoga Buya dan keluarga senantiasa sehat selalu. Baik Buya, di sini saya ingin bertanya masalah talak Buya. Jadi pada suatu waktu saya dan suami Buya berselisih pendapat yang akhirnya menyebabkan saya dan suami cekcok. Namun di tengah cekcok itu Buya, suami langsung begitu emosi dan melempar barang-barang dan mengucapkan kata-kata bahwa kali ini kita benar-benar cerai. Lalu kemudian Buya, saya berusaha menahan agar suami tidak melempar barang-barang yang lain. Dan ketika saya menahan tangannya, suami mengatakan kita cerai, kita cerai. Kemudian setelah itu Buya, kondisi sudah reda. Saya menanyakan kepada suami, kamu sudah menalak saya? Lalu suami mengatakan, saya tidak menalak kamu. Nah di sini Buya, saya bingung Buya, apakah telah terjadi talak antara saya dengan suami. Sementara ketika saya mengingatkan kepada suami tentang kata-katanya bahwa kali ini kita benar-benar cerai, suami mengatakan itu maksud perkataannya bisa jadi dan juga bisa tidak. Lalu saya mengatakan, kamu juga bilang kita bercerai, kita bercerai. Di sini saya ingin menanyakan ke Buya, apakah ungkapan kita cerai ini adalah kalimat sarih yang artinya meskipun tidak diniatkan untuk menjatuhkan talak tetap jatuh. Lalu bagaimana hukumnya Buya ketika maksud dari suami mengatakan kita cerai artinya dia mengajak untuk bercerai di pengadilan. Sementara Buya secara dari segi kebiasaan ketika di lingkungan saya mengatakan kita cerai itu Buya masih dapat dirujuk bahwa oh kita akan bercerai di pengadilan. Tetapi di sini saya ingin meminta solusi dari Buya apa yang harus saya lakukan Buya, karena ketika saya menanyakan kepada suami apakah kamu menalak saya, suami mengatakan dia tidak menalak saya Buya. Mohon izin Buya, dan saya saat ini terkena was-was Buya karena ada 2 kejadian Buya di mana suami juga berucap seperti itu, kita cerai, tapi pada saat suami mengatakan kita cerai itu saya langsung menanyakan apakah kamu menalak saya, lalu suami mengatakan iya, padahal sebenarnya awalnya suami tidak mengarahkan ke talak tetapi perceraian yang sebenarnya dilakukan di pengadilan. Mohon izin Buya, saya berharap mudah-mudahan ada solusi dan apakah rumah tangga saya ini Buya masih halal atau sudah tidak halal. Kejadiannya sudah berapa kali? Dilanjutkan. Menurut yang Anda ingat? Jadi Buya, kejadian yang pertama itu memang saya menanyakan kepada suami, kamu menalak saya, dan suami mengatakan iya saya menalak kamu. Kemudian kejadian yang kedua begitu juga Buya, dan saya mengatakan apakah kamu menalak saya, lalu suami mengatakan iya saya menalak kamu. Tetapi yang ketiga ini Buya, kejadian yang ketiga ini saya belum saya pada saat pertengkaran itu saya tidak sempat bertanya kepada suami kamu menalak saya, tetapi hanya setelah pertengkaran itu reda. Jadi bagaimana kira-kira Buya hukumnya? Apakah memang ungkapan kita cerai? Sebentar, yang ketiga Ya. ngomong apa suami? Yang pertama, kedua jelas Anda sendiri mengakui kalimat Anda. Yang ketiga Ya, apa? kalau yang ketiga Buya, suami mengatakan kali ini kita benar-benar cerai. Kita cerai. Ungkapannya seperti itu Buya. Baik. Ya Buya. Subhanallah. Cukup. Baik. Dan saya ingin juga bertanya Buya, saya terus terang dalam kondisi ya Ya, silakan. Buya, saya terus terang saya bersedia mengakhiri rumah tangga saya jika memang ini sudah jadi talak ketiga Buya. Tetapi di satu sisi saya masih was-was Buya karena saya belum bisa menentukan apakah memang ini talak atau belum. Sehingga saya ingin meminta pendapat Buya. Dari apa yang Anda ucapkan,
Yang pertama dan kedua jelas. Anda sendiri yang mengatakan bahasanya Anda dicerai oleh suami, kemudian kedua juga dicerai oleh suami. Masih ada mungkin kan suaranya tadi ada. Kalimat yang Anda sampaikan seperti itu. Jatuh cerai yang pertama dan kedua jelas. Sudah jatuh cerai. Adapun yang ketiga pun itu adalah juga ikrar pengakuan seorang suami. Dia menyebutkan kita cerai. Kita telah cerai, kita cerai. Jadi dia adalah menyebut pengakuan tentang sebuah perceraian. Hanya begini, antara yang pertama dengan kedua, selagi masih di dalam masa iddah, maka di dalam madhab, jumhur 4 madhab, selagi masih di dalam masa iddah, maka yang kedua akan jatuh. Tapi kalau diungkapkan setelah masa iddah belum rujuk, berarti tidak jatuh cerai. Karena apa? Anda sudah terpisah dari suami, bisa akad nikah baru lagi. Tapi sepertinya adalah dekat sekali kejadiannya. Maka harus dirinci nih, kapan kejadian yang pertama, kemudian kejadian yang kedua. Antara yang pertama kedua sudah terjadi rujuk atau belum. Dan antara pertama dengan kedua ini adalah apakah Anda sudah di masa iddah? Karena yang pertama jadi. Karena yang pertama jadi, maka jika suami menjatuhkan cerai lagi selagi Anda masih dalam masa iddah, berarti Anda seperti istrinya dan bisa jatuh cerai. Kecuali sudah berlalu masa iddah, belum rujuk. Kalau sudah selesai masa iddah, Anda bukan istrinya. Maka cerai yang dijatuhkan tidak akan jatuh. Kalau Anda ingin bertemu sekarang, tinggal nikah lagi karena baru cerai satu. Jadi harus rinci yang semacam ini, wahai ukhti yang solehah. Jadi antara pertama kedua, cuman zahirnya antara pertama kedua adalah belum berakhir masa iddah. Karena apa? Anda hobi ribut sepertinya. Nggak usah pakai lama-lama. Habis ini reda, besok ribut lagi. Hari ini reda, besok sudah ribut lagi. Karena dari bahasanya memang sudah hobi ribut. Apalagi ada was-was di dalam diri Anda. Kami ingatkan pada semuanya, jangan biasa ribut dengan pasangan. Menyelesaikan masalah tidak dengan ribut. Dengan ribut. Ribut itu bisa saja tidak dari ribut. Dimulai dari diamnya pasangan yang tidak bisa diajak komunikasi. Kalau marah, diam, tidak bisa diajak ngomong. Itu memancing emosi juga. Akhirnya suaminya marah. Maka dari itu kalau Anda marah, ibu, tidak boleh Anda cerewet nyericis, tidak boleh nyucun nyerocos, tidak boleh ada diem nggak ngomong. Itu bahaya juga dua-duanya. Sama Anda wahai bapak-bapak. Jika ada permasalahan didiskusikan selesai. Anda diem tok nggak ngomong juga problem. Ada ngomong ngaco juga problem. Yang benar adalah ngajak bicara. Diselesaikan dengan baik-baik. Adapun yang ketiga adalah pengakuan tentang perceraian. Dia mengatakan cerai tadi dari kalimat yang Anda sampaikan, cerai, menceritakan tentang perceraian. Seperti orang berbohong bercerai. Saya sebelumnya berbohong, tapi saya ngomong, istriku sudah aku cerai. Loh, dia mengakui kok. Dia telah mengakui perceraian tersebut. Dia mengakui perceraian. Masalah dia ada tidak niat dan sebagainya sudah nggak berlaku lagi karena dia sudah mengakui yang demikian itu. Wahai ukhti yang solehah, kalau memang demikian, ya, kalau memang demikian sesuai dengan omongan Anda adalah dohirnya ini sudah terjadi cerai 3. Jika tadi catatannya masih di dalam masa iddah. Selanjutnya kita belum tahu. Cuman permasalahannya lagi Anda was-was. Seandainya Buya kasih jawaban semacam ini pun Anda masih bertanya kepada yang lainnya. Dan sampai kapanpun tidak akan selesai penyakit was-was. Berarti setelah ini, kalaupun seandainya terjadi perceraian 3, maka Anda tidak boleh lagi kembali kepada suami, kecuali Anda menikah dengan laki-laki lain. Setelah itu Anda dicerai oleh laki-laki yang kedua, setelah masa iddah Anda boleh kembali kepada suami. Cuman tetap saja, nanti akan terjadi keributan karena ada penyakit dalam diri Anda was-was. Kemudian berjanjilah untuk tidak berantem lagi. Sebetulnya rujuk itu nggak serta-merta. Anda kan sebenarnya nggak pengen pisah. Suami Anda juga mungkin terlalu enak. Mohon maaf yang kena was-was itu bikin kesel loh ya. Anda kalau punya penyakit was-was itu Anda segera berobat. Datang kepada ahlinya, itu bikin kesel, bikin enak, bikin kesel orang. Was-was itu bikin kesel. Sehingga bagaimana Anda ada was-was mandi besar, sehingga disentuh suaminya nggak mau, takut mandi besar. Was-was ini, was-was itu. Jadi membahayakan penyakit itu. Jangan dianggap sepele. Keluarga kalau menemukan saudaranya was-was, dan yang punya was-was niat untuk sembuh. Niat untuk sembuh, bersemangat untuk sembuh. Karena bikin tidak nyaman orang kena was-was itu. Hanya mungkin istri Anda terlalu sabar barangkali. Suami Anda terlalu sabar, maka harus bersembuh. Yang jelas orang yang terkena was-was tidak boleh terpuruk, akan tapi harus berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya, kemudian juga perlahan demi perlahan mentalnya biar pulih kembali.
Baru setelah itu nanti dia nikah lagi. Kalau enggak nanti habis nikah Anda bikin kesal lagi, cerai lagi. Bikin kesal lagi, cerai lagi. Enak-enak. Jadi selesaikan permasalahannya. Di dalam Islam disyariatkan cerai 1, 2, 3 itu untuk belajar. Habis cerai 1, dia belajar untuk berdamai. Setelah itu damai beneran. Ini dikit-dikit ribut. Anda selalu ribut-ribut. Bicaranya ribut-ribut. Semoga setelah ini Anda bahagia. Seperti jawabannya, dari zahir yang Anda ceritakan sudah terjadi cerai 3 kalau memang betul di masa iddah. Kalau sudah keluar masa iddah, Anda bukan suami, bukan istrinya lagi. Tinggal Anda membuat akad baru lagi. Kalau memang cerai yang kedua dan ketiga di luar masa iddah. Berarti cerainya hanya 1, 2, 3-nya tidak dianggap karena apa? Anda bukan istrinya lagi. Tinggal sekarang datang ke seorang alim, datangkan 2 saksi, sama wali Anda, nikahkan, selesai. Seperti itu. Semoga Allah menjaga hati Anda, mental Anda sembuh, sehat, semoga sehat semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Kembali kami membacakan pertanyaan yang datangnya melalui media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Saya izin bertanya, suami saya sering menonton video porno, termasuk saat kami sedang berhubungan. Saya sudah bilang kepadanya agar tidak selalu melihat video seperti itu Buya. Kemudian suami saya meminta saya melakukan sesuatu yang menurut saya menjijikan. Dan saya menolak. Saya katakan dengan lembut, saya ini istri kamu, bukan seperti yang kamu lihat di video itu. Namun suami saya marah Buya. Saya sudah tidak tahan diperlakukan seperti itu terus menerus. Pada akhirnya saya merasa menyerah untuk hidup bersama suami saya. Apakah saya salah jika saya meninggalkannya? Atau bahkan menggugat cerai Buya? Mohon penjelasannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hubungan intim suami istri harus dimaknai hubungan yang sangat indah, spesial. Tentu harus ada kerelaan, keindahan. Tidak boleh ada paksaan-paksaan yang seperti itu. Apalagi buahnya adalah buah dari tontonan. Kami sampaikan, nonton itu membahayakan. Sehingga seorang laki-laki menjadi tidak puas dengan istrinya. Karena yang ada di otaknya, di fantasinya adalah sesuatu yang tidak ada, di alam khayal. Seorang wanita yang suka nonton, lihat dia akan puas dengan pasangannya. Maka nonton film kotor membahayakan rumah tangga Anda. Membahayakan urusan seks Anda. Sehingga orang tidak akan menemukan kepuasan. Yang dilihat hanya di alam khayal. Jadi itu membahayakan. Apalagi sudah mentalnya yang rusak. Kalau sudah kena mentalnya, sehingga melihat siapapun jadi syahwat. Seorang bapak melihat anaknya, naudzubillah. Seorang anak melihat ibunya syahwat. Rusak mentalnya. Jadi itu membahayakan. Anda sebagai seorang istri, kalau memang diperlakukan tidak wajar, kami ingin tahu detailnya, apa sih yang diminta oleh suami Anda? Wallah, kami tidak tahu. Kalau memang mungkin sesuatu yang bagi Anda memberatkan dan mungkin tidak tahu apa yang Anda untuk melihat, Anda dipaksa untuk melihat, Anda tidak boleh mengikutinya. Haram Anda melihatnya. Kalau ternyata dia maksa Anda untuk melihat film-film kotor untuk niru dan sebagainya, berarti Anda diajari untuk melakukan sebuah dosa, Anda berhak untuk minta pisah. Kenapa? Anda akan berbahaya. Kalau Anda mengikuti, Anda punya kecanduan juga, Anda rusak seperti dia dan Anda telah menghancurkan diri Anda sendiri. Jadi jangan mau diajak pasangan untuk nonton film kotor. Biarpun alasannya untuk membangkitkan syahwat sendiri. Oh enggak. Itu syahwat suamimu bukan karena engkau. Karena dia melihat selain kau. Seorang wanita syahwat karena di saat nonton. Bukan syahwat dengan suami. Karena dengan tontonan. Sehingga suaminya adalah seperti bantal guling yang tidak terlalu banyak artinya. Seperti gedebok. Enggak terlalu banyak artinya. Kenapa? Dia sudah lebih terobsesi. Lebih terpesona dengan fantasi-fantasinya. Maka ini yang selalu kami serukan di akhir-akhir ini. Kita menemukan beberapa anak di suatu tempat. Anak, kenapa kok dia terlalu ambisi syahwatnya tinggi dan sebagainya. Ngaco lagi syahwatnya. Sudah tidak peduli lagi. Sampai ada yang membolongi kamar mandi ibunya untuk bisa mengintip ibunya. Kenapa? Dia sering nonton film kotor. Jadi nonton film kotor itu merusak mental. Sehingga apa? Yang dalam Islam ada namanya mahram, orang yang haram dinikahi. Kalau haram dinikahi itu kita melihat auratnya sudah nggak bisa. Tidak mampu seorang anak melihat aurat ibundanya, seorang ibu, seorang saudara melihat saudarinya, nggak bisa, astagfirullah, begitu. Cuman hari ini sudah saling intip. Karena mentalnya yang rusak tadi. Makanya Anda bisa membahayakan diri Anda sendiri kalau terus bersama laki-laki seperti itu. Anda bisa saja suatu ketika Anda menyerah, akhirnya ingin nonton. Akhirnya apa? Anda rusak. Kalau sudah Anda rusak, mohon maaf. Anda menjadi hobi melihat fantasi sehingga apa? Bisa dengan laki-laki yang lain. Naudzubillah. Seperti yang kami ceritakan, katanya seorang yang solehah. Katanya seorang yang baik. Ternyata dia suka melihat yang kotor, tanpa ia sadari, dia terpesona dengan rusak akhlaknya, rusak mentalnya, bisa dengan laki-laki lain. Membahayakan itu semuanya. Akan tapi mata semakin dijaga, semakin indah pasangan. Maka jangan main-main urusan-urusan
Urusan nonton-nonton semacam itu. Yang bicara bukan ustadz, tapi pakar. Psikolog tuh yang bercerita, kita berduduk dengan psikolog, itu membahayakan mental. Kecanduan itu, bisa berjam-jam, di saat capek pun bisa terus. Sehingga yang dicari di alam khayal. Dia tidak akan mungkin di alam nyata. Gabungan-gabungan di alam khayal itu akan di otaknya. Sehingga dia akan puas. Sehingga dia menjadi pemburu syahwat. Membahayakan sekali yang demikian itu. Maka bagi Anda, kalau memang sudah betul-betul suami Anda seperti itu, terus-menerus Anda nasihati nggak mau dan nggak mau, Anda jangan mau rusak. Anda harus memilih, saya harus selamat dong. Anda istimewa, Anda merasa jijik dengan tontonan itu. Yang menjadi masalah adalah sama-sama menikmati. Kebodohan. Suami istri, sudah begitu katanya pakai Masya Allah, Ustadzah, barangkali bagaimana misalnya. Ini tidak baik auratnya orang. Hubungan laki-laki perempuan orang. Dan itu pun haram. Sehingga lintasannya haram. Barangkali nanti bermacam-macam keharaman. Diam-diam ingin niru. Keropos imannya hilang nanti. Semoga Allah menjaga Anda. Kita semua dijaga oleh Allah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.